Hujan, anugerah Allah yang menjadi sumber kehidupan di bumi. Dalam Al-Quran, proses terjadinya hujan dijelaskan dengan indah. Informasi dari Al-Quran tersebut selaras dengan hasil temuan ilmu pengetahuan modern. Sahabat Al-Quran, pada episode kali ini, marilah kita telusuri bagaimana Al-Quran dan sains menjelaskan proses terjadinya hujan, salah satu anugerah dari Allah yang menakjubkan ini. Sahabat Al-Quran, 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah menggambarkan proses terjadinya hujan. Menurut saintis, proses terjadinya hujan merupakan suatu siklus. Karena itu, tidak menjadi masalah dari mana penjelasan tahapan siklus itu dimulai. Dalam surah An-Nur ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk? Maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surah An-Nur ayat 43. Sahabat Al-Quran, secara ringkas ayat Al-Quran di atas menyampaikan tahap-tahap pengumpulan awan, pembentukan tumpukan awan, dan akhirnya turun hujan. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dengan proses daur hidrolik air yang menjadi bagian dari proses terjadinya hujan. Daur air secara sederhana bisa diuraikan sebagai berikut. Uap air di udara apabila jumlahnya sudah cukup banyak akan terkumpul menjadi awan. Apabila uap air di dalam awan ini sudah mencapai titik jenuh akan berkondensasi menjadi air yang kemudian dijatuhkan ke bumi menjadi hujan. Pada daerah di mana suhu udaranya lebih rendah dari titik beku air, maka kondensasi air akan membentuk fase padat yang dijatuhkan dalam bentuk salju atau es. Dalam surah Ar-Rum ayat 48, Allah menegaskan bahwa Dialah yang telah membuat angin bertiup dengan menciptakan hukum-hukum pada udara. Di antaranya ialah udara dari daerah yang padat tekanan udaranya mengalir ke daerah yang renggang tekanan udaranya sehingga terciptalah angin. Tiupan angin menjadi penanda awal akan turunnya hujan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.
Allah lah yang mengirim angin, lalu Ia angin menggerakkan awan. Kemudian Dia, Allah, membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan Dia menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, seketika itu pula mereka bergembira. Quran Surah Ar-Rum ayat 48. Sahabat Al-Quran, air hujan yang turun ke bumi sebagian akan meresap ke dalam tanah. Setelah meresap, air itu akan tersimpan di dalam tanah dan batuan dalam bentuk air tanah dalam dan air tanah dangkal. Sebagian lainnya akan mengalir dan menggenangi bagian-bagian terendah permukaan bumi dalam bentuk sungai, danau, atau rawa di daratan dan akan terus mengalir ke laut. Sementara air mengalir menuju ke laut, sebagian akan menguap karena panas sinar matahari dan berubah menjadi gas, tetapi sebagian besar terus mengalir sampai ke laut. Di laut inilah proses penguapan atau evaporasi selanjutnya berlangsung. Semua air yang menguap, baik yang berasal dari anak sungai, sungai atau laut, membentuk uap air di atmosfer. Uap ini naik dan akan menjadi dingin saat mencapai atmosfer yang lebih tinggi. Jika terdapat banyak gas di atmosfer, maka akan memadat menjadi awan yang dapat kita lihat. Jika awan tersebut mencapai bagian yang lebih tinggi lagi di lapisan atmosfer, uap air berubah menjadi tetes-tetes es. Ketika awan melintasi dataran tinggi atau ketika menjadi lebih dingin karena suhu atmosfer yang lebih rendah, air menjadi padat dan jatuh. Awalnya air itu masih seperti tetes-tetes air yang sangat kecil. Kemudian biasanya mencair sebelum mencapai tanah, lalu jatuh ke bumi sebagai hujan. Dalam surah Al-A'raf ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat-Nya hujan. Sehingga apabila angin itu telah memikul awan yang berat, kami halau ia ke suatu negeri yang mati tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Sahabat Al-Quran, penjelasan Al-Quran tentang proses terjadinya hujan sejalan dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Dalam sains, proses ini dikenal sebagai siklus hidrologi. Tahap pertama adalah proses evaporasi atau penguapan, di mana panas matahari menyebabkan air dari laut, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Uap air ini kemudian naik ke atmosfer yang lebih dingin dan mengalami kondensasi, berubah menjadi tetes-tetes kecil air yang membentuk awan. Ketika tetes-tetes air ini menjadi cukup besar dan berat, gravitasi menariknya kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Tahap ini disebut presipitasi. Sahabat Al-Quran, tahukah Anda, hujan yang turun di seluruh dunia setiap tahun diperkirakan mencapai 500.000 km kubik air. Jumlah ini memastikan ketersediaan air untuk kehidupan di bumi. Selain itu, awan hujan juga dapat menghasilkan petir akibat akumulasi muatan listrik di dalamnya. Fenomena ini disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 12 yang menggambarkan kilat sebagai tanda
kekuasaan Allah. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. Dialah yang memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan akan turun hujan serta menjadikan awan yang berat mendung. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 12. Sahabat Al-Quran, hujan adalah anugerah besar dari Allah sekaligus tanda kebesarannya. Hujan menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Tanpa hujan, tanaman, hewan, dan manusia tidak akan memiliki cukup air untuk bertahan hidup. Marilah kita syukuri setiap tetes air hujan yang turun, karena di dalamnya terdapat pesan kehidupan dan tanda kebesaran Sang Pencipta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga serial kajian tafsir ilmi ini menambah pengetahuan kita akan ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikuti terus channel ini. Sampai jumpa pada kajian tafsir ilmi berikutnya.